Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang pastinya udah nggak asing lagi di telinga kalian, yaitu Friday the 13th. Jika mendengar judul film ini, pasti kalian akan langsung ingat kan sama tokoh utamanya? Ya, siapa lagi kalau bukan Jason? Jason merupakan karakter psikopat fiksi yang sangat populer di dunia ini. Dia terkenal sangat sadis saat membantai orang dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Dia digambarkan sebagai sosok pria berbadan besar, memakai topeng hoki, dan selalu membawa senjata legendnya yaitu golok. Saking populernya si topeng laknat ini, filmnya total udah dibuat sebanyak 12. Mulai tahun 1980 sampai 2009. Bahkan gamenya juga dibuat dan sangat populer pada tahun 2017. Untuk film pertama ini, kita belum akan lihat pembantaian yang dilakukan Jason. Kita akan melihat pembantaian yang dilakukan ibunya untuk membalas dendam atas kematian Jason. Disinilah kalian bakal tahu cerita awal si topeng laknat itu. Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia alur ceritanya. Cerita film ini diawali pada tahun 1958. Kita akan melihat sekelompok muda-mudi yang sedang bernyanyi di sebuah tempat perkemahan bernama Crystal Lake. Mereka adalah konselor yang bertugas memberikan penyuluhan atau konseling bagi anak-anak yang berkemah di sana. Dua dari konselor yang bernama Barry dan Claudine tiba-tiba cabut dari sana. Mereka udah nggak tahan dengan barangnya masing-masing dan ingin memuaskannya di suatu tempat. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah pondok dan bersiap untuk melakukan dosa. Baru aja mau bersenang-senang, mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Tanpa mengucap satu kata patah pun, orang itu langsung membantai mereka berdua. Setelah kejadian mengerikan itu, Shin pergi jauh hingga 21 tahun kemudian. Sekarang tanggal 13 Juni 1979. Di sini kita akan bertemu dengan wanita yang selalu tersenyum, seperti tidak ada beban di dalam hidupnya, yaitu Henny. Henny ingin pergi ke perkemahan itu karena telah direkrut untuk menjadi konselor. By the way, perkemahan itu ditutup sejak kejadian pembunuhan tadi dan baru sekaranglah dibuka kembali. Henny yang kebingungan di mana perkemahan itu kemudian bertanya pada beberapa orang. Spontan orang-orang langsung terkejut karena nggak nyangka perkemahan itu dibuka lagi. Mereka sangat takut dengan perkemahan itu. Saking takutnya, perkemahan itu mereka juluki Camp-Blood atau perkemahan berdarah. Walaupun warga menyebut itu adalah perkemahan berdarah, ini sama sekali nggak peduli. Dia kemudian diantar oleh pria bernama Enos yang kebetulan akan lewat ke sana. Pada saat mau pergi, ada seorang pria yang menyuruh Eni agar tidak ke sana. Pria yang bernama Rap itu bilang kalau tempat itu sangat terkutuk. Sekalinya Eni masuk ke sana, maka dia tidak akan kembali lagi. Enos menyuruh Eni untuk tidak peduli karena Rap udah dianggap sinting oleh warga sekitar. Dibilang sinting nggak juga sih, karena dia sadar bahaya di perkemahan itu sejak kejadian pembunuhan tadi. Hanya karena Rap sering mabuk-mabukan, jadi orang sekitar berpikiran dia orang gila. Di dalam mobil, Enos bilang tentang kejadian pembunuhan tadi. Lalu pernah ada kejadian sekelompok orang yang dibakar, dan pada tahun 1957 ada seorang anak kecil yang tenggelam di danau itu. Enos menyuruh Eni untuk membatalkan niatnya ke sana karena menganggap tempat itu adalah tempat bawa sial. Eni yang berpikiran itu adalah bohong, gak peduli dengan ucapan Enos dan tetap melanjutkan pergi ke sana. Singkat cerita, Eni diturunkan di pertigaan jalan yang mengarah ke perkemahan itu. Karena perkemahan itu masih lumayan jauh, dia kemudian lanjut berjalan kaki. Kita tinggali dulu ya si Eni. Sekarang kita akan ketemu dengan 3 orang muda-mudi yang juga akan menjadi konselor di perkemahan itu. Mereka antara lain ada pria bernama Jack, lalu pacarnya yaitu Mercy, dan terakhir ada pria yang kelakuannya kayak Scooby-Doo alias pecicilan yaitu Ned. Sekarang mereka sedang menuju ke perkemahan itu, dan sesampainya di sana, mereka ketemu dengan pemilik perkemahan bernama Steve. Selain ketemu Steve, mereka juga bertemu dengan 3 orang lagi yang juga akan menjadi konselor di tempat itu, yaitu Alice, Bill, dan juga Brenda. Total ada 7 konselor yang nantinya bekerja di perkemahan itu.
Di sini Steve menyuruh mereka untuk melakukan beberapa pekerjaan, sementara dirinya akan membeli bahan-bahan bangunan. Sekedar informasi ya, perkemahan itu sedang direnovasi kecil-kecilan sambil menunggu anak-anak datang beberapa hari lagi. Sekarang kita balik lagi ke ini yang ketemu sama mobil lewat dan langsung menyetopnya untuk menebeng. Mobil ini bisa dibilang sangat misterius. Wajah pengemudinya tidak diperlihatkan, lalu dia tidak bicara sepatah kata pun, dan dia membawa mobil kayak sedang balap liar alias ugal-ugalan. Ini awalnya nggak terlalu curiga, namun ketika mobil itu melewati perkemahan, dia langsung meminta untuk diturunkan. Gawatnya, si pengemudi tidak mau berhenti dan ini pun terpaksa melompat dari mobil itu. Dengan keadaan kaki yang udah pincang, ini coba melarikan diri ke dalam hutan. Sayangnya dia dicegat sambil kemudian dibunuh dengan sangat sadis. Gak tahu ya siapa yang membunuh ini, tapi sepertinya itu adalah orang yang sama yang membunuh kedua sejoli saknaan di awal cerita tadi. Setelah itu, kita akan melihat keceriaan para konselor yang lagi mandi-mandi hanya pakai sempak dan juga plat jambi. Mereka nggak sadar nih guys, kalau si pembunuh mengawasi dari hutan dan mungkin mereka akan menjadi korban selanjutnya. Setelahnya, mereka kedatangan seorang polisi yang sedang mencari Ralph. Saat si polisi di situ, Ralph memang nggak ada. Tapi begitu si polisi pergi, Ellis nemuin Ralph ngumpet di sebuah ruangan. Sama seperti tadi, lagi-lagi dia bilang soal terkutupnya perkemahan ini. Dia nyuruh mereka untuk cabut atau nyawa mereka akan melayang alias mereka bakal mati. Selanjutnya, kita akan melihat Jack dan Mercy yang sedang cipok-cipokan di pinggir danau. Dari kejauhan, Ned melihati mereka dengan cemburu. Tapi bukan cemburu karena suka sama Mercy. Dia cuma cemburu karena belum pernah mencipok wanita. Tiba-tiba aja, dia melihat ada seseorang masuk ke dalam pondok dan dia pun langsung mengikutinya. Apa yang terjadi setelahnya tidak diketahui. Karena begitu masuk, si Scooby-Doo itu tidak keluar-keluar lagi. Di saat yang bersamaan, Jack dan Mercy berada di dekat pondok itu. Mereka kemudian masuk ke dalam karena tiba-tiba turun hujan. Karena nggak puas hanya mendapat bibir raja, Jack kemudian membawa Mercy ke tempat tidur dan terjadilah adegan kuda-kudaan yang sangat menantang. Kamera yang awalnya menyorot adegan kuda-kudaan mereka, tiba-tiba menyorot ke bagian atas. Kalian tahu guys, apa yang ada di atas? Di atas ada si Ned, tapi bukan lagi mengintip. Dia udah mati sangat mengenaskan dengan leher yang sudah digorok. Belum selesai dengan kengerian itu, terjadi sesuatu yang lebih ngeri lagi. Jack yang udah selesai main kuda-kudaan, ditinggalin Mercy yang pergi ke toilet. Saat ditinggalin itu, leher Jack tiba-tiba ditusuk dari bawah tempat tidur dan dia pun mati seketika. Gak selesai sampai si Jack aja, Mercy yang sekarang lagi di toilet juga mengalami nasib yang sama. Tapi matinya lebih ngeri lagi, yang mana wajahnya dikapak sampai hampir terbelah dua. Lagi-lagi belum diketahui siapa pembunuhnya dan apa motif dia melakukan hal semengerikan itu. Selanjutnya, scene pindah ke Bill, Ellis, dan Brenda yang sedang main monopoli tanpa tahu ketiga temannya udah menjadi mayat. Karena hujan semakin deras dibarengi angin kencang, Brenda balik ke pondoknya untuk menutup jendela kamar. Sekedar informasi ya, di perkemahan itu ada terdapat banyak pondok. Ada pondok untuk tempat berkumpulnya para konselor, lalu pondok tempat konselor wanita dan pria tidur, masing-masing terpisah, dan terakhir pondok untuk anak-anak yang nantinya akan berkemah di sana. Sesampainya di pondok, Brenda mendengar suara orang minta tolong dari lapangan panahan. Dia pun pergi ke sana, namun tidak ada siapapun. Ternyata, itu adalah suara yang dibuat oleh si pembunuh. Dia memancing Brenda datang ke sana untuk dijadikan korban selanjutnya. Tidak diketahui bagaimana Brenda dibunuh. Cuman terdengar teriakan yang sangat mengerikan. Selanjutnya, kita pindah ke Steve yang mobilnya mogok saat ingin kembali ke perkemahan. Kebetulan, ada seorang polisi yang lewat dan dia pun meminta tolong untuk diantar ke perkemahan. Sesampainya di sana, hal yang tidak pernah dibayangkannya pun terjadi, yang mana si pembunuh tiba-tiba nongol dan kemudian langsung membunuhnya. Hi.
you doing out in this mess? Kalau diperhatikan dengan seksama, sebelum Steve dibunuh, dia sempat menyapa orang itu. Itu artinya, Steve mengenal orang yang melakukan pembunuhan berantai ini, dan kemungkinan dia bukanlah orang jauh, alias masih warga sekitar. Sekarang kita pindah ke Bill dan Alice yang belum tahu kalau kawan-kawannya udah dibantai satu persatu. Namun mereka kemudian mulai curiga karena kawan-kawannya belum ada yang muncul. Apalagi tadi Alice sempat mendengar teriakan Brenda. Mereka langsung ngecek ke pondok perempuan yang pastinya tidak menemukan siapa-siapa. Mereka hanya menemukan kapak berdarah yang tadi digunakan untuk mengkapak wajahnya Mercy. Karena bingung apa yang sedang terjadi, mereka kemudian pergi ke pondok laki-laki, tapi sama aja mereka juga tidak menemukan siapa-siapa. Udah makin gak beres nih, itulah yang ada di pikiran mereka. Mereka kemudian coba menelepon seseorang, tapi kabelnya udah dipotong sama si pembunuh. Tidak hilang akal, mereka coba pergi dengan naik mobil. Namun lagi-lagi, mobil itu juga udah disabotase. Karena nggak tahu lagi harus berbuat apa, mereka terpaksa kembali ke pondok dan menunggu sampai besok untuk meminta bantuan. Nggak cukup hanya menyabotase telepon dan mobil, si pembunuh juga menyabotase genset. Bill kemudian melihat genset itu, sementara Alice disuruh untuk tetap di pondok. Si Alice udah mulai panik nih, karena Bill udah pergi cukup lama dan kenapa enggak balik-balik. Alice kemudian menyusul ke sana dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Bill udah mati dengan sangat mengenaskan. Si Bill ini matinya paling ngenes guys di film ini, yang mana lehernya digorok, lalu mata, leher, perut dan rudalnya dipanah, dan terakhir si pembunuh juga memaku badannya di sebuah pintu. Alice yang nggak nyangka bakal melihat hal seperti itu, kemudian berteriak ketakutan sambil kembali ke pondoknya. Dia kemudian mengganjal pintu dengan berbagai benda agar siapapun tidak bisa masuk ke sana. Tapi tanpa diduga-duga, sesuatu tiba-tiba masuk melalui jendela. Sontak, Alice pun langsung syok sembari coba kabur dari sana. Di luar, Alice melihat ada seseorang yang tiba-tiba muncul, memperkenalkan namanya adalah Pamela. Alice bilang kalau teman-temannya udah dibunuh dan meminta tolong agar dirinya dibawa pergi. Karena tidak percaya, Pamela kemudian dibawa masuk dan langsung terkejut melihat mayatnya Brenda. Kata Pamela, perkemahan ini seharusnya tidak dibuka lagi. Banyak masalah yang udah terjadi dan tidak perlu lagi ada masalah yang lain. Dia kemudian menceritakan tentang kejadian anak tenggelam yang tadi diceritakan Enos. Diketahuilah kalau anak itu adalah Jason dan dia adalah anaknya Pamela. Kala itu, Pamela yang bekerja sebagai koki di perkemahan itu menyuruh dua konselor untuk menjaga Jason. Jason ini berbeda dengan anak pada umumnya. Dia menderita kelainan bentuk wajah atau bahasa medisnya hidrosefalus. Selain itu, dia juga mengalami cacat mental. Karena hal ini, ibunya tidak pernah membiarkan Jason ketemu anak-anak perkemahan karena takut bakal dibully. Walaupun cacat fisik dan juga mental, dia sangat patuh pada Pamela. Apapun yang dibilang Pamela, dia selalu nurut dan itu pun membuat Pamela sangat sayang pada Jason. Sebelum kejadian tenggelamnya Jason, dua konselor yang seharusnya menjaga Jason malah enak-enakan main kuda-kudaan. Mereka tidak peduli pada Jason, padahal anak itu harus berada dalam pengawasan setiap saat. Nah, setelah menceritakan ini, Pamela kemudian mengeluarkan pisau dan menyalahkan Alice atas matinya Jason. Di sini pun kemudian diketahui kalau si mama gila inilah yang membunuh orang-orang dari tadi. Dia masih tidak terima dengan kematian anaknya. Dia akan membunuh setiap orang di perkemahan itu, terutama para konselor. Untungnya Alice berhasil melawan dan kemudian memukul Pamela sampai pingsan. Dia kemudian coba kabur pakai mobil Pamela, tapi malah dikejutkan dengan penampakan mayatnya Annie. Selain mayatnya Annie, Alice juga melihat mayatnya Steve yang digantung terbalik di batang pohon. Keadaan di sini udah mulai ngeri kali. Alice kemudian melarikan diri ke dalam gudang, tapi berhasil ditemukan Pamela yang pingsannya cuma sebentar. Mereka kemudian berduel lagi dan kembali dimenangkan Alice.
Alice masuk ke salah satu pondok dan mereka berduel lagi dan tetap si Alice yang menang. Lalu Alice pergi ke pinggir danau dan kemudian mereka berduel lagi. Ya udah, kayak gini aja lah terus. Sampai SpongeBob menang lomba 17 Agustusan, film ini kayaknya nggak bakalan selesai-selesai. Hop, tunggu dulu guys. Kayaknya bakalan selesai juga. Di duel ini, Alice berhasil melepaskan diri dari Pamela, lalu dia mengambil golok, dan kemudian langsung memenggal kepala Pamela sampai putus. By the way, kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni, yang mana hari ini adalah hari ulang tahunnya Jason. Nah, setelah berhasil membunuh ibu laknat itu, Alice kemudian naik kano hingga terbangun keesokan harinya. Di pinggir danau, ada 2 polisi yang datang untuk menyelamatkan Alice. Akhirnya selamat juga. Itulah dipikir si Alice. Tapi tiba-tiba aja, Jason keluar dari dalam danau dan langsung menarik Alice masuk ke dalam. Ternyata itu cumalah mimpi. Alice terbangun di rumah sakit dalam keadaan ketakutan campur kebingungan. Menurut si Alice, itu bukan mimpi karena kejadian itu sangat nyata baginya. Saking nyatanya, dia kemudian bertanya tentang Jason pada seorang polisi. Si polisi pun bilang kalau tidak ada siapapun di danau itu. Alice yang masih kebingungan sangat yakin kalau Jason masih hidup. Ia berada di perkemahan itu dan ini pun menjadi scene terakhir dari film ini. Jadi itulah guys, alur film Si Topeng Laknat yang pertama. Nanti bakal lanjut film kedua, ketiga, keempat, kelima, pokoknya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel Mr. Black balik rame seperti dulu lagi. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.